Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh arsalahu bil haqqi baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Faman ata'ahu dakhalal jannata wa man 'asahu faqad aba. Summa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita pada kesempatan sore kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hati kita semuanya di atas nikmat iman, di atas nikmat Islam, di atas nikmat sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti, dan juga kepada seluruh keluarganya, anak turunnya, para sahabat setia beliau yang telah begitu besar pengorbanannya di dalam mengemban amanah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menebarkan cahaya Islam di muka bumi ini, dan juga kepada seluruh pengikut mereka dalam kebaikan hingga pada hari ini, dan juga hingga mendekati tegaknya hari kiamat nanti. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat, teman-teman dari mahasiswa kedokteran hewan Fakultas Universitas Gadjah Mada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang saya cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa pada kesempatan sore hari ini kajian kita adalah melanjutkan kajian yang telah berlalu dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia, yaitu mengoptimalkan peran ulil albab, atau istilahnya optimalisasi peran ulul albab. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan kemarin, kita sudah bersama-sama mempelajari apa makna dari ulul albab, dan kemudian juga karakteristik yang utama dari ulul albab, yaitu ulul albab adalah insan yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita sudah mempelajari secara singkat
sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan konsep tuntunan yang terbesar dari agama kita, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian pada kesempatan sore kali ini kita akan mencoba mengkaji bersama karakteristik dari ulul albab yang berikutnya, yaitu ulul albab adalah insan yang senantiasa menghiasi kehidupannya dengan zikrullah dan tafakkur. Ulul albab adalah insan yang senantiasa menghiasi kehidupannya dengan zikrullah dan tafakkur. Sebagai acuan dan dalil dari masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam surah Al-Imran ayat yang ke-190 dan ayat yang ke-191. Bagi yang bawa mushaf bisa dibuka ya. Surah Al-Imran ayat yang ke-190 dan juga ayat yang ke-191. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Yang artinya sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari, sungguh di dalamnya terdapat ayat, yakni tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelas, liulil albab, bagi ulil albab. Ulil albab yakni orang-orang yang mereka memiliki akal yang bersih, memiliki pemahaman yang bersinar, yang akalnya tersebut tidak dicampuri dengan hawa nafsu yang bisa menyelewengkan dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mensifati ulul albab dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-191. Alladzina, yaitu orang-orang yang yadhkurunallaha, yang mereka berzikir kepada Allah. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan di atas lambung-lambung mereka, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan mereka bertafakkur dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dalam keadaan batil, dalam keadaan sia-sia, tanpa adanya hikmah, tanpa adanya tujuan. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka jagalah kami dari siksa neraka Jahannam. Ini kurang lebih makna secara global dan juga secara harfiah dari surah Al-Imran ayat yang 190 dan 191. Jika kita
simpulkan dari makna ayat tadi, maka kita akan mendapati bahwa karakteristik dari ulul albab adalah senantiasa menghiasi kehidupannya dengan yang pertama berzikir kepada Allah, dan yang kedua adalah tafakkur. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba menyelami dua makna yang terkandung dalam ayat ini yang merupakan karakteristik dari ulul albab. Yang pertama adalah zikrullah. Zikrullah yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah ini maknanya kalau kita terjemahkan secara harfiah yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjelaskan masalah ini saya ringkaskan penjelasan yang ada dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib, yang mana pengarang kitab tersebut mengatakan bahwa az-zikru naw'an. Yang namanya zikir, yakni zikrullah, itu ada dua macam. Yang namanya zikrullah itu ada dua macam. Kemudian beliau mengatakan an-naw'ul awal, yang pertama adalah zikru asma'illahi wa sifatihi, menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah seperti misalnya ya Allah, kemudian juga Ar-Rabbu, atau yang biasa kita kenal dengan Asmaul Husna. Di sana ada Al-Ghafur, ada Ar-Rahim, ada Ar-Rahman, ada As-Sami, ada Al-Basir, dan seterusnya. Adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang menjadi kandungan dari nama-nama tersebut. Seperti misalnya Ar-Rahman. Kalau dalam terjemahan bahasa kita apa maknanya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih, ya, lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, di dalamnya terdapat sifat Rahman. Sifat apa? Kasih sayang. Ar-Rahim juga begitu, di dalamnya terdapat sifat kasih sayang. Nah, ini nama dan sifat. Nah, nama dan sifat. Dan setiap nama Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Kemudian pengarang kitab Al-Wabil As-Sayyib menjelaskan bahwa zikir yang pertama ini pun itu terbagi menjadi dua. Zikir yang pertama ini terbagi menjadi dua, yaitu insya'us sana'i 'ala Allah minadz dzakir. Jadi seseorang yang berzikir itu menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang biasa kita ucapkan, misalnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Semuanya terdapat sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan zikir dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya, ini ada kalanya zikir itu adalah sifatnya muqayyad dan ada sifatnya mutlak. Muqayyad ini maknanya ada batasan-batasannya. Ada batasan waktunya, ada batasan tempatnya, ada batasan sebabnya. Seperti misalnya kalau kita sholat, semuanya sudah ada apa? Zikirnya, ada bacaan-bacaannya. Ini namanya zikir yang ada batasannya, zikir yang muqayyad. Kalau kita masuk masjid, kita mengucapkan doa, maka ini namanya zikir yang muqayyad. Kalau kita keluar masjid, kita berdoa, maka ini namanya zikir yang muqayyad, yang ada batasannya. Kalau kita masuk rumah, kita keluar rumah, kita akan makan, kita akan minum, dan seterusnya. Atau yang sifatnya adalah mutlak, tidak ada batasan waktunya, tidak ada batasan tempatnya, dan juga tidak ada batasan sebabnya. Ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanallah. Kalau kita ingat, ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ini merupakan zikir yang mutlak. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita mengabarkan hukum yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yani al-khabar 'anir rabbi bi ahkami asma'ihi wa sifatihi. Kita mengabarkan, menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti misalnya kalau mas-mas dan mbak-mbak ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, misalnya. Allah Maha mendengar. Kalau Allah Maha mendengar, berarti konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala mendengar semua ucapan yang diucapkan oleh seluruh makhluknya. Segala sesuatu yang memiliki suara, pasti Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Maka ini berzikir dengan menyebutkan hukum, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Yang berarti konsekuensinya semua hal yang bisa dilihat, maka semuanya ini tidak lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu yang di langit, di bumi, di antara keduanya. Di bumi baik yang pada lapisan yang pertama ataupun lapisan yang ketujuh, langit juga begitu, lapisan yang pertama sampai lapisan yang ketujuh. Apa yang ada dalam hati kita, Allah mengetahuinya. Apa yang kita zahirkan ataupun yang kita sembunyikan, Allah mengetahuinya. Nah, kita ketika mengatakan bahwa Allah Maha mengetahui, berarti ilmu Allah SWT mencakup segala sesuatu. Ini berarti kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan hukum, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis zikir yang kedua. Kalau tadi zikir yang pertama adalah zikir dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita berzikir dengan menyebutkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala serta hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya, kita itu zikru amrihi wa nahyihi wa ahkamihi. Menyebut perintah Allah, larangan Allah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya juga berzikir.
Pengarang kitab Al-Wabil Shayyib menjelaskan bahwa jenis zikir yang kedua ini pun juga terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama kata beliau, zikruhu dzalika, menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan hal tersebut, ikhbaran anhu bi annahu amara bi kadza wa naha bi kadza. Dengan seseorang itu menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian dan Allah Subhanahu wa taala melarang demikian. Wa habba kadza, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai demikian. Wa sakhita kadza, dan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap perbuatan demikian atau ucapan demikian. Wa radiya kadza, dan ridho terhadap hal yang demikian. Ini kalau kita mengkaji hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan kepada umat manusia bahwa Allah memerintahkan demikian, Allah melarang demikian, Allah cinta terhadap perkara demikian, Allah benci terhadap perkara demikian. Maka ini namanya juga berzikir, ya, berzikir. Dan kemudian jenis yang kedua adalah zikruhu inda amrihi fayubadiru ilaihi. Jenis yang kedua adalah berzikir ketika disebutkan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia bersegera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ketika disebutkan Allah memerintahkan demikian, maka dia kenali perintah Allah tersebut. Kemudian dia berusaha untuk bersegera menyambut, menyongsong panggilan Allah Subhanahu wa taala yang berupa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sesuatu. Baik itu berupa amalan hati atau amalan yang lisan ataupun juga anggota badan kita. Demikian juga wa inda nahyihi fayahrabu anhu, ketika disebut larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia berusaha untuk lari dari larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut, menjauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melaksanakan perintah kemudian menjauhi larangan Allah, ini pun juga dia telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang cakupan makna zikir ini sangat luas sekali. Yaitu seseorang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, baik itu menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya ataupun sifat-sifatnya, kemudian menyampaikan tentang hukum nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempelajari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkannya kepada orang lain dan kemudian berusaha untuk mengamalkannya, maka ini semuanya masuk dalam kategori berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan saudari-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga, perlu kita ketahui juga bahwa termasuk dalam kategori zikir adalah kita mengingat segala macam bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada kita semuanya. Ya.
Kita mengingat semua bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan kalau kita berbicara tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka acuan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satupun kenikmatan yang kalian rasakan ketika kalian hidup di muka bumi ini kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan kita dipilih ketika kita ini masih dalam keadaan mani, ya dipilih untuk menjadi manusia. Ini pun juga nikmat Allah ya. Kalau kita ketika masih dalam keadaan mani dari bapak dan ibu kita, kalau bukan mani yang dipilih untuk kemudian menjadi manusia lahir di muka bumi ini, nggak akan ada kita, ya, nggak akan ada kita. Ini pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan kehidupan dunia ini. Kemudian juga kita, masya Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita di dalam rahim ibu kita. Kita tidak makan seperti ketika makan di dunia ini. Kita nggak makan nasi, nggak makan dan seterusnya. Tidak ada nutrisi yang masuk pada kita. Hanya nutrisinya kita hanya mengambil dari nutrisi yang masuk pada orang tua kita. Dan itu pun melalui apa? Melalui apa? Plasenta ya. Melalui plasenta, subhanallah. Kita bisa hidup dan kemudian menjadi jabang bayi yang terlahir di muka bumi ini. Ini pun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenikmatan kepada kita untuk lahir sebagai jabang bayi di muka bumi ini, hidup dalam rahim ibu kita, kegelapan di atas kegelapan, ini kita nggak akan terlahir di muka bumi ini, kita akan bisa menikmati kehidupan dunia ini. Ya, ini pun juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dari kecil diasuh oleh orang tua kita. Orang tua kita adalah sebagai sarana yang memberi rezeki, yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menindak dewasa menjadi seorang pemuda. Ya, kita mengenyam pendidikan SD, kemudian SMP, SMA, dan kemudian kita bisa kuliah bertemu dengan teman-teman yang jauh dari kampung halaman kita, yang bukan handai taulan kita menjadi seolah-olah handai taulan kita, saudara kita. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan bisa seperti itu. Kemudian juga kita memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan orang yang lain. Ini pun juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampean-sampean semuanya di sini, baik yang ikhwan ataupun akhwat, ya, muslimin ataupun muslimah, ini bisa masuk ke Fakultas Kehewanan ya di UGM, Universitas Gadjah Mada. Yang ini merupakan universitas yang termasuk universitas yang bergengsi ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat yang berupa akal yang lebih, kita nggak akan bisa masuk di fakultas ini. Iya kan? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat. Ini kita ingat bahwasanya semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita lupakan nikmat yang seperti itu, karena setiap hari kita bergelimang dengan kenikmatan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya ulul albab adalah insan yang senantiasa menghiasi dirinya dengan bertafakkur. Apa itu tafakkur? Kalau kita buka dalam kamus bahasa Indonesia, di sana ada makna tafakkur. Tafakkur yakni menggunakan pikiran kita dengan sungguh-sungguh, merenungi sesuatu menggunakan pikiran ini dengan sungguh-sungguh. Adapun dalam penjelasan para ulama kita, ulama kaum muslimin, dalam kitab-kitab mereka dalam bahasa Arab, di sana disebutkan makna tafakkur. Di antaranya di sini saya bawakan dua makna yang disebutkan oleh mereka. Yang pertama adalah tasriful qalbi fil asya'i lil wusuli ilal matlub.
mengendalikan hati dalam segala sesuatu untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Dalam penjelasan yang lain dikatakan bahwa tafakkur i'malun nadhar fi syai'i lil wusuli ila ma'nahu wa kunhihi wa haqiqatihi. I'malun nadhar, menggunakan pikiran. Di dalam merenungi sesuatu untuk mendapatkan maknanya dan hakikatnya. Ya, menggunakan pikiran di dalam merenungi sesuatu untuk mendapatkan maknanya dan hakikatnya. Ini namanya tafakkur. Dan kalau kita tinjau lebih mendalam lagi, dalam bahasa Arab, tafakkur di sana ada sesuatu makna, yaitu seseorang itu menggunakan pikirannya itu dengan pelan-pelan. Ya, dengan pelan-pelan. Dengan teliti, dengan hati-hati, dengan pemikiran yang mendalam. Nah, ini tafakkur. Jadi bukan menggunakan pikiran dengan serampangan, melihat sesuatu secara selintas, kemudian dia dapati sesuatu itu demikian tanpa dipahami, tanpa direnungi, tanpa dinalar. Maka yang seperti ini namanya bukan tafakkur. Seseorang melihat langit misalnya, melihat langit, oh itu langit, dengan tanpa menggunakan pikirannya secara perlahan-lahan, ya, merenungi secara mendalam. Maka namanya bukan tafakkur. Tafakkur ketika dia melihat sesuatu, kemudian dia berusaha untuk merenunginya secara mendalam. Digunakan pikirannya dengan hati-hati, pelan-pelan. Maka ini namanya bertafakkur. Tafakkur, ma'asyiral muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan ibadah yang sangat mulia. Karena itu Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Seseorang mau bertafakkur sesaat saja itu lebih baik dibandingkan dia melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Karena faedahnya tafakkur ini sangat besar. Insya Allah nanti akan kita jelaskan apa di antara faedah dari tafakkur. Kemudian seorang tabi'in yang lain, Umar bin Abdul Aziz, dia adalah seorang pemimpin kaum muslimin yang terkenal, keturunan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, al-kalamu bi dzikrillahi hasanun. Ucapan yang terkait dengan berzikir kepada Allah adalah suatu perbuatan yang bagus. Wal fikratu fi ni'amillahi afdalul ibadah. Dan mentafakuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan seutama-utama peribadatan.
Karena itu termasuk sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan ulul albab adalah senantiasa bertafakur. Ya. Kemudian tafakur ayol ikhwah ini adalah cahaya dari keimanan yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam lisan kita, yang ada dalam perbuatan anggota badan kita. Seorang ulama yang bernama Amir bin Abi Qais, beliau mengatakan, ini seorang tabi'in juga. Tabi'in ini muridnya para sahabat. Sahabat adalah muridnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, sami'tu ghaira wahidin walasnaini wala salasatin. Saya telah mendengar bukan hanya dari seorang sahabat, dan tidak pula dari 2 sahabat, dan tidak pula dari 3 sahabat. Artinya banyak sahabat yang mengatakan, yaqulun, mereka mengatakan, inna dhiya'al iman, sesungguhnya sinar cahayanya dari iman, au nurul iman, au nural iman, atau cahayanya iman adalah at-tafakkur, adalah bertafakkur. Jadi cahayanya keimanan itu adalah tafakkur. Nah, ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi seperti ini, apa keutamaannya? Nah, mari kita lihat apa sih keutamaan dari bertafakkur. Apa keutamaan dari mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan tentunya kalau dikatakan yang ada di bumi termasuk juga kita, ya, badan kita semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian juga kenikmatan-kenikmatan yang ada di sekeliling kita. Nah, ini termasuk juga penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya bertafakkur? Fadlu tafakkur, keutamaan tafakkur yang pertama adalah, di sini saya ringkaskan dari apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya. Ketika beliau menjelaskan ayat yang kita bacakan tadi, ayat dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, yafhamu bihil abdu ma fihi ma minal hikamid dallati ala azamatil khaliqi. Yang pertama, seorang hamba memahami hikmah yang ada dalam keduanya, yang menunjukkan kepada keagungan Al-Khaliq dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Wa qudratahu wa ilmahu, dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, wa ilmahu, dan ilmunya, wa hikmatahu, dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, wa ikhtiyarahu, dan juga pilihan Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatahu, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mentafakuri apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada di langit, di bumi, dan apa yang di antara keduanya, ini kita akan memahami betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala, dan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala
dan betapa maha hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini biasanya diterjemahkan dalam bahasa kita dengan maha bijaksana. Adapun kalau kita teliti dalam maknanya dalam bahasa Arab, hikmah itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya yang layak. Itu hikmah. Menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya yang layak. Dan juga betapa Allah Subhanahu wa taala maha pengasih dan maha penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan segala sesuatu yang layak untuk makhluk-makhluknya. Coba perhatikan, kita lihat saja misalnya kemaha hikmahan Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon maaf ya, kita sebagai manusia, Allah SWT mengingatkan kepada diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada di dalam diri kalian, tidakkah kalian itu mau melihatnya, mau merenunginya, dan kemudian mendapatkan ilmu yang bisa mengantarkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kepala kita di mana, Mas? Kepala kita di mana? Di atas, ya kan? Alhamdulillah kepala kita bukan diletakkan oleh Allah SWT di bawah. Kalau seandainya kepala kita di bawah, kira-kira repotnya, kira-kira gimana repotnya? Luar biasa ya repotnya ya. Alhamdulillah kepala kita oleh Allah SWT yang maha hikmah dijadikan di atas, bukan dijadikan di bawah. Sehingga kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan dalam keadaan yang sangat luar biasa, sempurna penciptaan kita. Kalau kepala kita di bawah repot banget, Mas ya. Gimana kira-kira? Debu masuk, ya. Kita nggak akan bisa naik gunung, kita nggak akan bisa sampai ke fakultas ini, insyaallah gitu ya. Kemudian perhatikan juga antara kepala kita yang di atas, antara mata, kemudian wajah kita dan tangan kita. Coba perhatikan aja. Wajah kita di depan, tangan kita alhamdulillah juga di mana? Di depan. Alhamdulillah Allah tidak menjadikan wajah kita itu menghadap ke depan, tangan kita menghadap ke belakang. Kira-kira gimana? Repot sekali. Sampean gak akan bisa menjadi dokter hewan. Ya. Gimana jadi dokter hewan kalau mukanya di depan, kok tangannya di belakang? Gak bisa kerja, ya kan? Ini maha hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tangan ini. Alhamdulillah yang pada tangan kita yang 5 ini ada jempolnya. Nah, kalau nggak ada jempolnya nggak bisa kerja sampean. Coba berarti tekuk tangan jempol sampean. Coba nulis, pegang pen, bisa? Nggak bisa. Nggak ada kekuatan kalau kita nggak punya apa? Jempol ini, cuman jempol aja. Kalau kita dikurangi nikmat kita yang berupa jempol ini, sudah kita seolah-olah kita sebagai manusia nggak ada kekuatan yang berasal dari tangan. Ya. Coba praktekannya. Ya, ini. Iya. Luar biasa. Allah SWT ini kita merenungi kemaha hikmahan Allah saja. Dari sedikit dari apa yang ada dalam diri kita. Dan kita katakan inilah semuanya adalah berdasarkan penciptaan Allah SWT, karena memang kita tidak bisa menciptakan diri kita ya.
Kita tidak bisa menciptakan diri kita. Yang menciptakan kita seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita maklumi bersama, dan ini adalah i'tiqad kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang tidak bisa dipungkiri. Nah, kemudian yang kedua, ya ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah yuri ni'matallahi ala abdihi. Tafakkur itu akan bisa memperlihatkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Berkata Sulaiman Ad-Darimi atau Abu Sulaiman Ad-Darimi, "Inni la akhruju min manzili." Sesungguhnya saya keluar dari rumahku. Fama yaqa'u basari. Maka tidaklah pandanganku mengenai ala syai'in pada sesuatu illa ra'aitu lillahi alayya fihi ni'matan, melainkan saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hal tersebut telah melimpahkan kenikmatan kepadaku. Auli fihi ibratun, atau ada ibrah yang bisa saya ambil, ada pelajaran yang bisa saya ambil. Jadi kalau kita mau berjalan di muka bumi ini, kita memperhatikan apa yang kita lihat, maka sesungguhnya di dalamnya terdapat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar untuk kita. Dan tidaklah kita mau mentafakurinya kecuali di dalamnya terdapat ibrah, terdapat pelajaran yang luar biasa bagi kita. Contohnya apa? Banyak sekali. Ya banyak sekali. Barangkali yang berkaitan dengan mahasiswa kedokteran, kalau sampean misalnya mengadakan praktikum misalnya ya, praktikum ya, apa yang sampean lihat ketika sampean mengotopsi binatang misalnya? Apa yang ada pada binatang itu ada pada diri sampean, dan fungsinya pun juga hampir mirip ya, hampir mirip, fungsinya hampir mirip. Kalau kita bisa merenungi, maka di dalamnya ada ibrah yang bisa kita ambil. Oh, ternyata jantung saya itu seperti ini, ternyata hati saya seperti ini, ternyata otak saya seperti ini. Sudah maghrib ya? Kurang berapa menit? 5 menit ya. Kemudian oh ternyata hewan itu susunannya demikian, ya struktur tubuhnya seperti ini. Saya pun struktur tubuh saya seperti ini. Ini nikmat yang besar kok, dengan struktur tubuh yang seperti ini saya bisa menjadi manusia yang Masya Allah. Manusia yang super canggih ya. Karena itu apapun yang tercanggih di muka bumi ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah lantaran manusia. Berarti manusia itu super apa? Super canggih. Alat-alat elektronik dulu kecil, besar-besar, sekarang apa? Tinggal kecil-kecil kan gitu ya. Kalau dulu penyimpanan data-data kita harus menggunakan hard disk yang begitu besar, sekarang cukup dengan memori yang apa? Yang kecil ya. Canggih kan? Tapi yang lebih canggih lagi adalah manusianya. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih canggih, super canggih. Karena dia bisa menciptakan alat-alat yang canggih itu. Enggak ada apa-apanya alat-alat yang canggih itu jika dibandingkan manusia yang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada nikmat yang bisa kita dapatkan, dan kemudian juga ada pelajaran yang bisa kita ambil.
Kemudian yang berikutnya saya ringkas saja. Ya'rifu bihil abdu anna kullama fid dunya halikun wa fanin. Seorang hamba mengetahui bahwa semua apa yang ada di muka bumi ini pasti dia akan binasa. Cukup menunjukkan kepada hal ini orang-orang yang telah mendahului kita ke alam kubur mereka masing-masing. Dan kemudian di sana ada ibrah, ada siang, ada apa? Ada malam, ada siang. Matahari yang begitu besar, kemudian dia berjalan dari arah timur ke arah barat, kemudian apa? Tenggelam, nggak ada. Besok muncul lagi, muncullah malam yang dihiasi dengan kegelapan dan dihiasi oleh bintang, sehingga kemudian suasana menjadi enak, tentrem, redup. Ini karena bintang yang ada di langit sana. Di sana ada pelajaran bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Tidak ada yang tidak binasa yang ada di muka bumi ini. Termasuk juga kita semuanya. Ya. Kita semuanya manusia. Dulu kita di rahim ibu kita. Kita terlahir di muka bumi ini. Kemudian kita menjadi anak kecil yang lucu, yang ditimang-timang oleh orang tua kita, yang kemudian kita menjadi seorang pemuda yang menjadi harapan bagi keluarga dan terkhusus orang tua. Kemudian setelah nanti menjadi pemuda, menjadilah orang tua semisal orang tua kita. Orang tua kita kemudian meninggal dunia, kita menduduki kedudukannya. Ya, semuanya seperti itu. Semuanya yang ada di muka bumi, manusia di muka bumi ini pasti seperti itu. Akhirnya adalah apa? Meninggal dunia. Sebagaimana pohon, dia asalnya sebagai tunas, kemudian tumbuh dan berkembang, kemudian besar setelah rindang dan banyak buahnya. Kemudian apa? Setelah itu apa? Apa mas? Kalau sudah buahnya banyak sekali, sudah berbuah sekian kali, akhirnya apa? Semakin tua akhirnya apa? Layu, ya kan? Layu. Kalau sudah layu kemana? Ya hancur. Di sana kalau kita mau merenungi, mentafakurinya, di sana ada pelajaran yang bisa kita ambil dari makhluk Allah SWT yang lain. Hewan pun juga demikian. Kemudian yang berikutnya, ya'rifu bil abdu anna fi kulli syai'in ibratan. Apabila seseorang itu mau mentafakuri penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan memahami bahwa di dalam segala sesuatu itu ada ibrah, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dalam segala sesuatu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Contoh misalnya apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya lebah saja misalnya. Di sana ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari lebah. Ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari lebah. Ada semut, di sana ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari semut. Di sana ada hewan-hewan yang lainnya yang bisa kita ambil pelajarannya dari kehidupan mereka. Contoh misalnya lebah, mereka berkoloni, ya kan? Lebah berkoloni. Tapi yang namanya lebah ketika berkoloni, sesama lebah tidak pernah menyengat lebah yang lain. Pernah ada enggak yang menyelidiki seperti itu? Di mahasiswa kedokteran hewan, yang namanya lebah itu berkoloni dan tidak pernah lebah itu menyengat kepada sesama lebah. Dan dia ketika menyengat mesti mengorbankan kehidupannya. Karena itu
Di sana kita bisa mengambil ibrah yang sangat besar sebenarnya dalam kehidupan lebah. Dan semut, bagaimana semut itu berkoloni dengan begitu, Masya Allah. Bagaimana dia itu ketika ingin menggapai sesuatu sangat sabar sekali. Kemudian ketika dia berkoloni, dia membawa sesuatu yang besar, digotong bersama-sama. Ketika dia ingin mengumpulkan sesuatu untuk keperluan mereka, sesuatu yang sedikit dikumpulkan sedikit-sedikit kemudian menjadi sesuatu yang sangat banyak. Ini di sana ada pelajaran yang sangat besar. Coba renungi kehidupan dari apa? Semut. Kemudian di sana ada lalat yang tidak hinggap kecuali pada sesuatu yang kotor, tidak mengeluarkan kecuali sesuatu yang kotor. Keluar dari lalat apa? Penyakit ya, bakteri, virus. Maka kalau kita renungi, jangan kita jadi lalat, tapi jadilah apa? Lebah gitu ya. Lebah ini semuanya bermanfaat. Ketika dia mengambil makan, bermanfaat bagi tumbuhan yang dia hinggapi. Karena dia akan berbuah ya, yang sudah maghrib ya. Dan seterusnya, banyak ibrah yang bisa kita dapatkan dari kehidupan dari lebah. Nah, karena waktunya sudah maghrib, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian menjelang berbuka puasa pada kesempatan sore kali ini bermanfaat bagi kita. Kita akhirkan. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina wa imamin wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.